adik-adik, ketemu lagi di ibadah online King Kids. Wah, gimana nih kabar adik-adik semua? Pastinya sehat-sehat dong ya. Nah, pada ibadah online kali ini, tentu saja adik-adik ada peraturan-peraturan yang harus kita jalanin. Apa aja sih Kak peraturan-peraturannya? Yang pertama, menggunakan baju yang rapi. Jangan lupa mandi ya adik-adik. Yang kedua, jangan membawa makanan dan minuman. Yang ketiga, jangan bermain-main saat beribadah. Yang keempat, kita harus mengikuti ibadah sampai selesai. Dan yang terakhir, kita harus fokus beribadah sama Tuhan supaya kita bisa membahagiakan Tuhan. Nah, di masa pandemi seperti sekarang ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat ingin berpergian adik-adik. Apa aja sih Kak Angel hal-halnya? Kita harus selalu memakai masker. Caranya adalah pegang tali telinga masker, pasangkan tali telinga masker pada kuping kiri dan kanan. Dan jangan lupa, kita harus sering cuci tangan ya adik-adik. Gimana Kak Angel cara cuci tangannya? Caranya, basahi tangan kalian, lalu pakai sabun secukupnya. Lalu yang pertama adalah gosok telapak tangan kalian sampai berbusa. Yang kedua, gosok punggung tangan kalian kanan dan kiri. Yang ketiga, bersihkan sela-sela jari. Yang keempat, kita juga harus membersihkan jari-jari tangan kita kanan dan kiri. Yang kelima, jangan lupa juga bersihkan ibu jari kalian ya adik-adik. Dan yang terakhir, kita harus membersihkan semua kuku-kuku tangan kita. Nah, sudah bersih deh. Selamat beribadah adik-adik. Shalom adik-adik semua. Mari kita duduk yang rapi. Kita lipat tangan kita dan tutup mata kita. Kita sama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami kepada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan namanya. Amin. Mari adik-adik semua, kita sama-sama menaikkan penyembahan untuk Tuhan Yesus. Agung hormat akan Engkau, agung hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, kagum akan Engkau.
Mari adik-adik semua, sekarang kita naikkan pujian untuk Tuhan Yesus. Semuanya ikut menyanyikan ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar. Mari puji Tuhan. Mari puji Tuhan. Mari puji Tuhan. Mari adik-adik, kita sama-sama mendengarkan pujian yang akan dibawakan oleh teman kita. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi sayalah Kak Kristus. Sayalah Kak Kristus. Sayalah Kak Kristus. Saya tidak menembaki musuh, tapi sayalah Kak Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi sayalah Kak Kristus. Sayalah Kak Kristus. Sayalah Kak Kristus. Saya tidak menembaki musuh, tapi sayalah Kak Kristus. Sayalah Kak Kristus. Sayalah Kak Kristus. Saya tidak menembaki musuh, tapi sayalah Kak Kristus.
Saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Tapi saya Laskar Kristus. Halo adik-adik semua, mari kita sama-sama duduk yang rapi dan membacakan Mazmur 91. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat berlindunganku dan kubu tahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan tepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, berhadap ke panah yang terbang di waktu siang, berhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, berhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Engkau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat balasan terhadap orang-orang fasik, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi. Telah engkau buat tempat perteduhanmu, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada rumahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan mengangkat engkau di atas tanganmu, supaya tanganmu bernantuk kepada batu. Singa dan ular teduh akan kau lakahi. Kau menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia seru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai ia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan kemuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenangkan dia, ia akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom adik-adik, mari kita sama-sama menaikkan doa untuk bangsa Indonesia. Tuhan Yesus, kami mau bersyukur Tuhan karena hari ini kami masih dapat mengikuti ibadah online. Kami juga Tuhan mau berdoa Tuhan agar virus COVID-19 ini dapat menghilang dari bumi ini Tuhan. Kami juga berdoa agar bangsa Indonesia dijauhkan dari krisis ekonomi global yang sedang melanda dunia. Kami juga Tuhan mau berdoa untuk para pemimpin kami, presiden dan wakil presiden.
Indonesia. Kiranya Tuhan, mereka diberikan kesehatan, diberikan roh yang takut akan Engkau, dan dapat memimpin Indonesia dengan baik. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk para tim medis yang sedang berjuang untuk menghalau COVID-19. Kiranya tim medis dan seluruh keluarganya diberikan kesehatan selalu. Dan juga Tuhan, bagi para pasien yang sedang terkena COVID-19, kiranya Engkau memberikan kesembuhan bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Amin. Halo adik-adik semua, mari kita semua duduk yang rapi. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Shalom istriku, apa yang sedang kamu lakukan? Shalom suamiku, aku sedang membersihkan rumah supaya rumah kita menjadi bersih dan sehat. Wah, istriku rajin sekali ya. Wah, terima kasih. Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Hah? Pergi tidak. Pergi tidak. Pergi tidak. Wah, adik-adik, ternyata Bapak Abraham dan Ibu Sarah mereka berdua harmonis ya. Tunggu, ada yang kurang nih. Apa ya adik-adik? Ternyata mereka belum punya anak. Abraham kaya, tapi Sarah mandul, sehingga tidak mempunyai anak. Apakah mereka akan diberikan anak atau tidak ya? Mari kita saksikan cerita berikut ini. Adik-adik, apakah Bapak Abraham taat pada firman Allah atau tidak? Wah, ternyata Bapak Abraham taat pada firman Allah. Dia meninggalkan keluarga dan negerinya untuk pergi ke tempat yang dijanjikan Tuhan Allah kepadanya dan menetap di sana. Tapi masih ada masalah adik-adik. Kata Tuhan Allah, Dia akan menjadikan Abraham bangsa yang besar. Bagaimana mungkin Abraham kan tidak mempunyai anak? Suamiku, kita sudah tua dan kita tidak punya anak. Nanti siapa yang akan mengurus kita? Istriku, jangan bersedih. Kita harus terus berdoa dan berharap kepada Tuhan. Sampai kapan suamiku? Sabar istriku, kita harus menunggu waktu Tuhan yang tepat. Kalau Tuhan telah berjanji, Dia pasti akan menepati. Sabar ya. Baiklah suamiku. Adik-adik, ternyata Bapak Abraham menunjukkan kesabaran yang utuh kepada Tuhan. Janji Tuhan dinantikan oleh Abraham bersama istrinya dalam waktu yang cukup panjang. Hingga dalam usianya yang ratusan tahun, barulah mereka memiliki anak. Wah, lama banget ya adik-adik. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan itu baik. Ia penuh kasih, walaupun kita tampak kurang sabar. Namun Tuhan mendidik kita dengan caranya yang ajaib, agar kita menjadi orang yang setia dan sabar. Abraham dan Sarah menjadi tokoh yang perlu kita jadikan pelajaran. Menanti dengan sabar akan waktu Tuhan, tentu mendatangkan sesuatu yang ajaib dan mengejutkan kita dengan kebahagiaan. Nah adik-adik, Tuhan inginkan agar kita menantilah dengan sabar, bukan dengan bersungut-sungut, karena pada waktunya kita akan menerima janji Tuhan yang manis. Tuhan juga menghendaki kita untuk panjang sabar.
Kakak tahu, sabar itu capek, sabar itu buat pegel, sabar itu buat orang kesel, sabar itu susah, sabar itu buat emosi. Tapi ingat, ketika kita sabar dan setia, akan menjadi indah. Yuk, kita sama-sama belajar sabar, seperti Abraham dan Sarah. Shalom adik-adik. Nah, tadi adik-adik udah nonton ya dramanya tentang Abraham dan Sarah. Abraham dan Sarah sangat mengingini seorang anak. Tapi di umur mereka yang sudah tua, mereka juga belum mempunyai anak. Padahal Tuhan Yesus berjanji kepada Abraham bahwa keturunan Abraham bakalan sangat banyak. Seperti pasir di pantai, seperti bintang di langit. Wah, itu banyak banget tuh. Nah, tapi kenapa sampai umur yang sudah tua ini Abraham dan Sarah belum punya anak? Nah, tapi pada akhirnya Tuhan Yesus menepati janjinya dan memberikan anak untuk Abraham dan Sarah. Dan kita tahu bahwa itu adalah waktu Tuhan. Nah, jadi adik-adik, kakak mau kita sama-sama belajar ya dari Abraham dan Sarah. Yang pertama, kita harus tetap sabar. Sabar menanti waktu Tuhan. Kita nggak pernah tahu waktu Tuhan itu kapan. Jadi, kita hanya bisa sabar dan menunggu. Nah, tapi kita harus yakin bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dan juga rencana Tuhan untuk hidup kita ini selalu indah. Dan nggak pernah Tuhan rancangin kecelakaan atau yang jahat. Tapi selalu indah karena Tuhan tahu yang terbaik buat hidup kita. Makanya adik-adik, Tuhan Yesus kalau berjanji pasti bakalan ditepati. Nah, jadi kita hanya perlu menunggu waktu dari Tuhan Yesus. Pasti waktu Tuhan Yesus pasti waktu yang terbaik. Tuhan Yesus nggak pernah salah kasih. Nah, terus yang kedua, kita juga harus tetap percaya sama Tuhan Yesus. Nah, proses selama menunggu janji Tuhan, nah waktunya itu kan lama. Kita nggak tahu, bisa lama, bisa cepet. Tapi kakak mau kita sama-sama belajar untuk tetap percaya sama Tuhan Yesus. Jangan sampai kita kehilangan pengharapan atau kehilangan iman. Kita harus tetap percaya bahwa Tuhan Yesus pasti akan menepati janji Dia. Karena Tuhan Yesus selalu menepati janjinya. Tuhan Yesus gak pernah ingkar janji. Nah, dan Tuhan Yesus tahu nih waktunya kapan yang terbaik buat kita. Makanya kita jangan pernah memaksakan kehendak kita. Karena kita nggak tahu nanti apa yang akan terjadi ke depan. Seperti apa yang kita perlu tahu bahwa Tuhan Yesus punya rencana yang indah untuk Kak Grace, untuk adik-adik, untuk semuanya. Bahwa Tuhan Yesus punya rencana yang indah di dalam hidup kita semua. Kita hanya perlu sabar dan percaya bahwa Tuhan Yesus pasti memberikan janjinya dan juga memberikan waktunya yang tepat untuk kita semua. Jadi jangan pernah berhenti berharap, jangan pernah kecewa sama Tuhan Yesus, karena kita tahu Tuhan Yesus itu sayang sama kita semua. Makanya adik-adik, selama proses kita sabar menunggu itu kita harus tetap sering berdoa. Kita harus sering berdoa supaya kita bisa peka mendengar suara Tuhan dan tahu apa sih yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Dan juga supaya kita tetap menguatkan iman kita supaya kita nggak goyah. Jadi kita akan mendapatkan janji Tuhan pada waktunya nanti sesuai waktu yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Oke adik-adik, jadi tetap sabar dan percaya karena kita tahu waktu Tuhan pasti yang terbaik untuk kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari adik-adik, angkat kedua tangan tinggi-tinggi. Terimalah berkat yang berlimpah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai setiap kita dari sekarang sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai dan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.